Saya tidak pernah menjadi bagian dari sistem ini. Karena itu saya akan masuk dengan posisi saya di sini untuk memangkas ini semua atas nama seluruh rakyat Indonesia yang tidak pernah menjadi bagian dari sistem yang korup. Kami hadir untuk memangkas dan kami mengatakan cukup, nothing tulus. Kita bukan bagian dari ini semua. Justru kita ini masuk karena ingin mengatakan cukup dan habisi. Masih banyak orang-orang baik, masih banyak orang-orang berani. Nyatanya ketua MK diangkut oleh pemberani-pemberani juga. Nyatanya anggota-anggota DPR diangkut oleh orang-orang pemberani juga. Masih banyak pemberani itu. Hanya hari ini kita membutuhkan orang-orang yang nyalinya lengkap, tak punya beban, berada di posisi yang bisa mengambil keputusan besar dan bisa menggerakkan suasana bangsa. Di situ sebabnya saya pilih untuk ambil tanggung jawab. Dan saya akan perangi ini total. Jika ini memiliki konsekuensi yang amat besar, tak apa-apa, saya akan hadapi. Minimal anak-anak dan cucu saya bisa bilang bapaknya ikut dalam rombongan yang memangkas praktek korupsi. Dan itu menjadi kebanggaan setiap kita yang turun tangan. Sobat Republika, terdapat 3 pasangan ikut Pilgub. Siapa yang Anda pilih? Pramono Rano 7%, RK Suswono 12%, Darmakun 8%. Golput 74%. Luar biasa ya. Dari 2004 suara, tapi ini sudah 11 jam yang lalu. Maka saya coba bandingkan. Coba bandingkan dengan di channel ini. Baru beberapa menit yang lalu. Kalau ini sudah 11 jam yang lalu, di saya baru beberapa menit. Coba kita lihat ya. Ini. Nah, ini coba saya refresh dulu ya. Sahabat SJ. Jika ternyata Pilgub Jakarta pilihannya di bawah ini, Anda pilih yang mana? RK Suswono 5%, Pramono Rano 5%, Darmakun 2%, Golput 87%. Ngeri nih ya, siapapun yang menang tidak akan dapat legitimasi kalau angkanya seperti ini. Tapi kan itu di channelnya SJ katanya yang loyalis Anies. Banyak selalu yang bilang begitu ya. Ya sudah, Anda bandingkannya ke sini. Republika ini media mainstream. Golputnya 74%. Jadi ini menguatkan validitasnya ya. Walaupun di saya baru 35 menit yang lalu. Suara yang masuk sudah 1.300 suara. Ya. Sudah melebihi pollingnya Kodari yang biasa 1.200-an. Ini sudah 1.300 Kodari. Nah, fakta ini ya. Jadi siapapun yang menang di Jakarta tidak akan legitimate kalau tidak ada Anies. Ini golput ini sama dengan Anies kayaknya nih ya. Bisa jadi begitu tuh. Saya coblos semuanya, saya coblos ketiga-tiganya. Yang golput alangkah bijak datang ke TPS, coblos semua. Jangan beri kesempatan siapapun mencuri suara Anda. Ya, memang sudah jadi rahasia umum ya di kita ini. Kalau ada yang begitu tuh dicoblos satu, ditutupin tuh yang coblosnya. Dia dibantuin coblos satu lagi. Jadi yang pilih yang ini katanya. Haram bagi warga Jakarta yang waras, yang cinta Anies memilih calon pengkhianat. Tapi masalahnya, ini menariknya begini nih. Kalau memang betul ternyata Anies tidak bisa nyagup di Jakarta. Kenapa saya bilang kalau betul? Ya kan penutupannya nanti jam 23 lebih 59. Berapa jam lagi dari sekarang? 12 jam lebih, 12, 13, 14, 15, 16 jam lagi batasnya. Jadi bisa jadi hari ini nih ada sebuah kejutan-kejutan yang akan mengaget. Kalau kejutan pasti bikin kaget ya. Masa kejutan nggak bikin kaget? Yang memungkinkan kemudian Anies berlayar. Dari mana itu? Ya sudah dibantah oleh PKB memang. Yang memunculkan PKB, Hanura, Partai Buruh, Partai Umat ya. Tapi bantahannya kan kemarin. Kalau sekarang ternyata berubah, mungkin tidak. Ya mungkin saja. Loh kan sudah didaftarkan. Nah tapi kan pendaftarannya belum ditutup. Pendaftaran ditutup itu jam 24.00. Sebelum jam 24.00, anggaplah misalkan ya PKB betul tuh mencalonkan Anies bersama Partai Umat, Partai Hanura, Partai Buruh misalkan. Kan nanti dicek sama KPU-nya loh, Anda double ini, Anda dukung juga Ridwan Kamil Suswono.
Yang benar yang mana? Diverifikasi. Orang yang mewakili di Ridwan Kamil Suswono kemarin siapa, sekarang siapa, dipastikan lagi. Yang benar Anda pilih mana nih? Yang benar saya pilih Anies. Oh berarti yang itu batal. Ya udah, clear. Kan begitu logikanya. Oke, kita lihat lagi respon-responnya. Semua saya pilih. Oh, coblos semua. Jangan golput bang, pilih semua. Ya sama aja ya, pilih semua tuh golput juga ya. Intinya kan tidak memilih. Tidak memilih bukan berarti tidak datang ke TPS. Tapi kata kawan-kawan ini coblos semua saja. Biar nggak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oke, mana lagi ya? Kita lihat golput saja. Yang golput pemilih channel ini kebanyakan orang Jawa Barat. Haha, kan aneh. Nah, saya pernah melihat, bukan pernah melihat, sering ya, ada analitik YouTube channel ini. Channel ini paling banyak ditonton oleh orang Jakarta. Jadi mungkin aja di sini ada orang Jawa Barat, tapi mayoritasnya orang Jakarta. Gimana tuh? Lebih baik gak pilih, coblos semua. Oke. Jangan golput, tapi pilih si boneka Dharma Kun agar Kim Plus dan Banteng Songong tumbang. Oke, mana ya yang semua saya respon? Coba yang bagus mana nih? Jika bukan tempat. Oke, saya golput. Ini nyaris 99% yang berkomentar golput. Bukan golput, tapi suara tidak sah. Ya, boleh lah ya dimaksudkannya begitu. Jadi maksudnya golput tuh ada yang tidak datang, ada yang datang. Nah, disarankan kawan-kawan datang, coblos semua. Oke. Ini menarik lagi. Orang yang sama, saya komen sekali lagi ya. Perugi golput yang menang tetap aja suara terbanyak. Betul. Jadi channel ini menjerumuskan kepada pemilih suruh golput. Apakah ini yang disebut dengan warga Indonesia yang baik? Mana ada kalimat saya nyuruh golput? Nggak ada. Siapa ini? Agmus Channel. Saya membuat polling. Dan polling ini terinspirasi dari yang ini, dari Republika. Republika angkanya 74% golput. Coba kalau di SJ Channel berapa? Gitu. Ya jangan salah paham bro. Kita lihat lagi angkanya. Tuh, di sini 87%. 1.300 suara 35 menit yang lalu. Saya refresh 35 menit yang lalu, sekarang 40 menit. Selang 5 menit masuk 300 suara tambahan. Tadi 1,3 ribu, sekarang 1,6 ribu. Sama. RK Suswono 6%, oh naik 1% ya. Pramono Rano 5%, Dharma Kun 2%, golput 87%. Ini yang menjadi sebuah data di SJ Channel. Maka tentu ini menjadi pertanyaan kalau hasilnya begini. Apa yang sedang terjadi pada partai politik hari ini? Kan itu soalnya. Kenapa partai politik tidak lagi menyuarakan suara hati rakyat, kehendak rakyat? Dari survei pun menunjukkan di berbagai Anies yang tertinggi, tapi tidak ada yang mengusung. Kenapa? Artinya ada ketakutan yang luar biasa kalau Anies nyalon. Bukan hanya takut menjadi gubernur Jakarta, takut menjadi presiden di 2029. Karena hanya Anies lah yang mumpuni menjadi presiden. Usia masih segar, usia ada nggak usia segar? Nah, gitulah maksudnya ya. Kecerdasannya luar biasa, keberaniannya melawan oligarki luar biasa. Tidak ada yang seberani Anies melawan oligarki. Ini direklamasi sampai berdebat dengan Luhut. Debatnya juga tetap santun. Dan ini makhluk langka di Indonesia yang kemudian dikhawatirkan akan merusak permainan para pemain yang hanya menginginkan keuntungan pribadi dan kelompoknya. Yuk ke TPS bawa spidol, tulis nama Anies. Luar biasa. Ini namanya perjuangan rakyat. Perjuangan rakyat itu luar biasa, dahsyat sekali ini.